warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Hasanuddin, NPM 16403005. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil jurnal yang dimiliki oleh Desi Kurniawati yang berasal dari Universitas Negeri Malang. Yang mana di sini menggunakan judul prediksi energi listrik dengan metode jaringan syaraf tiruan wave function menggunakan MATLAB untuk Kota Semarang pada tahun 2019 sampai 2014. Ini menggunakan jurnal 2018 ya. Langsung saja kita masuk. Ya. Jadi kita masuk ke latar belakang penelitian, yang mana jaringan syaraf tiruan atau neural network adalah algoritma penyelesaian masalah komputasi yang berprinsip kerjaan meniru jaringan syaraf manusia. Salah satu jenis dari algoritma jaringan syaraf tiruan adalah backpropagation. Metode ini dipilih karena mampu melakukan proses pembelajaran terhadap bentuk pola yang diberikan, mampu menemukan hubungan antara karakteristik nonlinear energi dan data lain dengan baik. Karakteristik nonlinear tersebut seperti faktor ekonomi dan faktor lain. Selain itu, ketika output tidak sama dengan target yang diharapkan, maka output akan disebarkan mundur atau backward pada hidden layer untuk diteruskan ke unit input layer. Sehingga akan ada umpan balik untuk memvalidasi hasil keluaran jaringan syaraf tiruan. Itu dari buku Situan Budi 2015. Jaringan syaraf tiruan juga memiliki keakuratan tinggi dengan syarat data yang dimasukkan memenuhi syarat jumlah dan validitas tinggi. Itu dari buku Fazil 2012. Kemudian prediksi yang dilakukan di wilayah Kota Semarang yang memerlukan pusat ibu kota Jawa Tengah, konsumsi energi listrik di daerah Kota Semarang cukup fluktuatif, di mana biasanya terjadi kenaikan konsumsi energi listrik di bulan Mei dan Oktober, serta penurunan di bulan Februari dan Agustus. Kenaikan dan penurunan ini membentuk suatu pola pada siklus tahunnya pastinya ya. Kemudian meskipun adanya peningkatan konsumsi energi listrik seiring dengan pertumbuhan penduduk, namun pola terbentuk relatif sama. Pola ini yang akan digunakan oleh atau untuk proses belajar metode jaringan syaraf tiruan backpropagation. Nah, ini adalah latar belakang dari jurnal ini. Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu membuat pemodelan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation yang tepat untuk prediksi energi listrik di Kota Semarang tahun 2019 sampai 2024, berarti sekitar 5 tahunan ya. Kemudian yang kedua, tujuan kedua itu memprediksi kebutuhan energi listrik Kota Semarang pada tahun 2019 sampai 2024 dengan menggunakan model metode jaringan syaraf tiruan backpropagation yang telah dibuat dengan implementasi pada MATLAB. Dan adapun manfaat penelitian di sini ada dua. Nah, ini bisa digunakan sebagai metode alternatif dalam melakukan prediksi energi listrik khususnya jangka panjang oleh pihak yang membutuhkan untuk memperoleh hasil prediksi yang dengan tingkat akurasi yang baik. Ya. Kemudian yang kedua bisa dijadikan sebagai referensi dan bahan rujukan untuk peneliti yang lain dalam mengembangkan metode lebih efektif dan efisien. Kemudian adapun hasil dari penelitian ini, hasil analisisnya itu menunjukkan model terbaik dari jaringan syaraf tiruan backpropagation adalah TRAN-GD X20 yang tersusun dari fungsi pelatihan TRAN-GD X dan lapisan tersembunyi dari 20 neuron. Kemudian model ini memenuhi kriteria MSE sama dengan 0,0001499 dan R sama dengan 0,93862. Nilai SAN pada tahap pelatihan ini mencapai 5,7% dan tahap pengujian mencapai 3,45%, serta nilai kesalahan terhadap
RUKN-nya mencapai 0,03% ya. Langsung masuk saja ke jaringan syaraf tiruan atau neural network. Jaringan syaraf tiruan atau yang biasa disebut dengan artificial neural network atau ANN adalah suatu sistem pengurusan informasi yang menjadi jaringan syaraf. Sebagai ide dasar penyusunan metode ini adalah persepsi otak manusia yang berbeda dengan komputer digital konvensional. Atau di buku Simon Hayek 2019 yang pertama menyatakan bahwa the brain is a highly complex, nonlinear and parallel computer atau information processing system. It has the capability to organize its structural consistent now as a neuron so as to perform present competition atau AG, pattern recognition, perfect and motor control. Many times faster than the fastest digital computer and expertise today. Istilah tiruan atau buatan manusia jaringan ini diimplementasikan menggunakan program komputer untuk membuat sistem komputasi yang dapat meniru cara kerja syaraf biologis untuk menyelesaikan sejumlah proses perhitungan sama proses pembelajaran. Analogi sistem kerja jaringan syaraf ini sama seperti otak manusia ya. Jaringan syaraf juga ini terdiri dari ada beberapa neuron dan ada hubungan antara neuron tersebut. Kalau antara neuron ke neuron tersebut akan ditransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan luarnya menuju ke sambungan yang lain. Informasi ini disebut dengan input. Disebut dengan input akan dikirim ke neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Input ini akan diproses oleh suatu fungsi yang di rambatan tertentu dengan menjumlahkan semua nilai bobot lalu dibandingkan suatu nilai ambang atau threshold-nya yang melalui itu fungsi aktivasi yang setiap neuronnya. Jika input tidak melewati nilai ambang, maka neuron tidak diaktifkan. Namun jika melewati neuron, maka diaktifkan dan mengirimkan output melalui bobot keluarannya ke semua neuron yang berhubungan dengannya maksudnya. Jadi kita bisa lihat pada gambar di sini, dia akan pada fungsi aktivasinya itu dia akan memiliki level aktivasi, yaitu fungsi diterima, neuron mengirim aktivasi menjadi tipikal ke beberapa neuron lain yang sama berguna sebagai sinyal yang berguna sebagai sinyal. Hal yang perlu diperhatikan yaitu sifat neuron yang hanya dapat mengirimkan satu sinyal saat, walaupun sebenarnya sinyal tersebut dapat dipancarkan ke beberapa neuron lain. Seperti kita bisa lihat pada gambar di bawahnya. Ini fungsi aktivasinya itu pada jaringan syaraf sederhana. Pada X1 atau inputnya masuk ini bobot atau W-nya itu W1. Masuk ke neuron, akan dihubungkan ke output ya. Jadi sebagai metode pemecahan masalah jaringan syaraf tiruan ini atau neuron network memiliki kelebihan pula dan kelemahan pastinya. Adapun kelebihan jaringan ini yaitu yang pertama itu adaptive learning, yaitu seperti dapat mengolah data. Kemudian ada juga self organization yang dapat membuat organisasi. Itu kemudian kelebihan yang ketiga itu dia punya real time operation yang mana dapat menghasilkan perhitungan paralel dan dengan device hardware yang khususnya dibuat akan memberikan keuntungan dengan adanya kemampuan tersebut.
Kemudian ada juga fault tolerance-nya yang melalui reducing, yang mana kerusakan pada bagian tertentu dari jaringan ini akan mengakibatkan penurunan kemampuan. Ya. Kemudian ada juga kemampuan belajar jaringan secara tiruan ini, kita bisa menyelesaikan masalah rumit atau masalah dengan kaidah yang tidak bisa kita ketahui gitu. Kemudian kelemahannya itu seperti kurang sesuai jika digunakan untuk aritmetika dan pengolahan data. Itu ya kekurangannya. Tidak bisa sesuai digunakan untuk aritmetika sama untuk pengolahan data. Kemudian kekurangan atau kelemahan yang kedua itu masih membutuhkan campur tangan pengguna untuk memajukan pengetahuan dengan menguji data gitu. Nah, kemudian kelemahan ketiga itu dia metodenya paling efektif. Bukan maksud saya metodenya itu belum efektif dalam mempresentasikan data input dan memilih arsitektur yang tidak sesuai. Gitu. Pada algoritma backfunction ini yang pertama tadi kan ada fungsi aktivasi. Nah, pada fungsi aktivasi itu karakternya itu harus dimiliki fungsi continue dan differentiable dan juga tidak menurunkan secara monoton. Pada fungsi aktivasi ini diharapkan dapat mendekati nilai maksimum dan minimum ya. Ada beberapa pilihan fungsi aktivasi yang menggunakan kegiatan backfunction, itu seperti fungsi sigmoid, nah seperti rumus ini sebagai ya, ini. Kemudian atau tensing rumus seperti di samping juga. Kemudian ada juga Purlane, nah, rumusnya seperti itu. Nah, kemudian arsitektur propagation ini itu umpan balik berbasis jaringan syaraf yang memiliki beberapa unit dalam satu atau lebih layer tersembunyi. Nah ini umpan balik berbasis jaringan syaraf jika memiliki unit dalam satu lebih layer tersembunyi. Pada gambar arsitektur propagasi umpan balik memiliki basis jaringan syaraf tiruan dengan buah masukan, ditambahkan sebuah bias, sebuah layer tersembunyi dari P unit, ditambahkan sebuah bias, serta M buat unit keluaran dari buku Positio. Nah ini dia, pada gambarnya bisa dilihat ini. Nah itu. Nah pada gambar ini, pada gambar arsitektur, inilah adalah gambar arsitektur propagasi umpan balik, yang mana VJ itu merupakan bobot dari garis unit masukan XI ke unit layer tersembunyi atau ZJ itu. Kemudian P0 itu merupakan bobot garis yang menghubungkan bias di unit masukan ke unit layer tersembunyi ZJ. Atau WJK atau bobot merupakan bobot dari unit layer tersembunyi ke ZJ ke unit keluaran atau YK atau Y itu keluarannya. Kemudian bobot ini merupakan bobot bias dari layer tersembunyi ke unit keluaran ZJ. Kemudian sebelum melakukan penelitian ini, mereka pastinya melakukan pelatihan algoritma atau backpropagation. Yang saya ketahui itu mereka menginisiasi ambil bobot awal dengan nilai acak yang cukup kecil, yang saya baca di jurnalnya. Kemudian mereka tetapkan pada maksimum epoch atau target error dan learning rate. Kemudian inisialisasinya pada epoch itu sama dengan 0. Kemudian dikerjakan langkah-langkah itu ketika epoch-nya
lebih kecil dari atau max evoke dan MS-nya, maka targetnya akan error. Mana rumusnya itu evoke P sama dengan evoke kurung P plus 1. Kemudian untuk siap pasangan elemennya dilakukan pembelajaran dengan feed forward. Ini tulisannya. Itu maksud saya. Kemudian tiap unit input X1 sama dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N yang menerima sinyal X1 dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada. Di atasnya itu lapisan tersembunyi. Kemudian pada perancangan prediksi jurnal ini itu mereka membutuhkan dalam prediksi atau data di masa lampau ya, yang mana datanya itu digunakan sebagai acuan untuk melakukan prediksi. Dalam hal ini data yang dibutuhkan adalah data jumlah total konsumsi energi listrik. Yang pengambilan data dikhususkan oleh di area Semarang dalam satuan MWH itu salah. Kemudian dengan interval per bulan itu selama kurun waktu 2012 sampai 2016. Ya, data yang mereka ambil itu dari 2012 sampai 2016. Kemudian data-data tadi itu akan mereka gunakan untuk memprediksi kebutuhan energi listrik ke Kota Semarang untuk tahun 2019 sampai 2014. Jadi mereka seperti membandingkan gitu. Jadi mereka mungkin mau samakan nanti untuk 5 tahun sebelumnya gitu. Ya, kemudian kita masuk ke, nah ini salah satu toolbox yang digunakan oleh peneliti, yang mana fungsi toolbox ini adalah melakukan prediksi. Cara untuk mengaktifkan toolbox itu neural network bisa secara langsung dengan mengetik NN tool pada command window. Ini bisa digunakan. Maksud saya ketika sudah membuka MATLAB, ketik di command window-nya. Kemudian cara lain untuk mengaktifkan itu dengan klik start ya, kemudian pilih toolbox neural network, kemudian akan muncul seperti gambar berikut ini. Sudah katakan tadi, itu yang mana hal yang dibutuhkan dalam prediksi adalah data masa lampau guna sebagai acuan, ya, bukan dari data jumlah total konsumsi. Mereka sebagai data acuan yang mereka ambil dari data 2012 sampai 2016 untuk memprediksi kebutuhan 2019 ini sampai ke 2024 maksud saya. Nah, dari paparan yang kita dapat dari jurnal ini, pertama itu kita bisa mengetahui prediksi kebutuhan energi listrik dengan modal tren GDX20 menunjukkan bahwa per tahun 19 sampai 24 menggunakan metode itu bisa JST jaringan saraf tiruan back propagation itu bisa, walaupun ada errornya, tapi dia mendekati begitu. Kemudian adapun yang perlu bisa kita kembangkan dari penelitian ini, yang pertama itu ini masih menggunakan toolbox yang diharapkan peneliti selanjutnya itu menggunakan sistem lebih detail terkait hitungan matematis ya. Karena tadi hitungannya juga kurang ya, yang lebih berlangsung secara proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua, yang harus dikembangkan lebih memperhatikan detail bobot dari bias yang digunakan saat sebelum program program dieksekusi dan sesudah dieksekusi, kemudian sehingga dapat lakukan analisis dari perubahan bobot dari bias tersebut. Kemudian diharapkan juga pada penelitian ini kita mengembangkan tuh lebih spesifik seperti prediksi energi listriknya untuk kawasan industrinya, perumahannya, perkantoran dan lain-lain.
karena itu kita butuhkan dalam penelitian ini. Karena ini kan kita memprediksi energi listrik untuk 5 tahun ke depan. Kemudian untuk prediksi energi listrik itu jangka panjangnya pasti ya membutuhkan jangka panjang dalam pengembangan ini. Nggak mungkin kita ambil dari apa namanya hanya ambil dari data-data sebelumnya gitu. Karena kita makin lama kan juga itu membutuhkan apa namanya, pastinya membutuhkan makin makin ke depan makin membutuhkan energi listrik, makin banyaknya penduduk itu perumahan atau bangunan industri seperti itu. Pastinya akan berbeda dengan data-data sebelumnya kan. Ya, nah, jadi dari jurnal ini kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan analisisnya penelitian ini, pada model jaringan terbaik untuk prediksi dengan metode masyarakat tiruan atau back propagation adalah model ini tadi train GDX20 yang tersusun dari fungsi pelatihan. Ini adalah pelatihan dari train GDX. Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi 20 neuron. Parameter yang digunakan yaitu learning rate 0,01. Kemudian gradientnya itu 1, error sampai 5 minimal. Kemudian momennya 0,9, evoknya itu 10.000, max file itu 10.000. Kemudian menghasilkan nilai kesalahan pada tahap pengujian itu 3,5%. Kemudian kedua, prediksi kebutuhan energi listrik dengan model tren GDX20 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sampai 2024, Kota Semarang akan mengusulkan energi lebih besar. Pastinya ya. Itu kurang lebih 426.386 WH pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2024 itu diprediksi itu menggunakan 6.000 6 juta ya, 6.018.739 mWh, di mana hasil prediksi sangat mendekati data acuan RUKN Kota Semarang dengan selisih 0,03%. Kemudian rata-rata kenaikan kebutuhan listrik sebesar 0,7%, 27%. Cukup besar karena ruang lingkupnya itu wilayah perkotaan. Namun ini disebut sepadan dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk Semarang yang cukup besar. Ya, pastinya ini berkaitan dengan penduduk dan ekonomi warga sekitar juga di Kota Semarang. Kemudian dari materi-materi ini saya ambil dari web, yaitu langsung ke web Universitas Negeri Malang, jurnalnya. Kemudian ini adalah materinya itu, sumber-sumber materinya ada banyak di sini. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang materi ini, sedikit ulasan paparan yang saya pahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.